Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, ustadz, ustazah, guru-guru yang saya cintai, teman-teman senasib seperjuangan yang saya banggakan, dan para pemirsa yang berbahagia. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah zat yang maha pengasih dan penyayang, zat yang memberi tanpa pamrih, mengasihi tanpa pilih kasih. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah tausiah yang bertemakan kokohkan spiritual, kuatkan sosial, raihlah kebahagiaan yang kekal. Jamaah jeung hadirat yang dirahmati Allah, ketika kita menengok 14 abad yang lalu, ketika itu Nabi Muhammad SAW berkumpul di Masjid Nabawi dengan para sahabatnya, mengabsen satu persatu sahabatnya. Hadis ini sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW menanyakan 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, man asbaha minkumul yawma shaiman? Siapa di antara kalian yang hari ini sedang berpuasa? Semuanya lantas terdiam. Qala Abu Bakar. Abu Bakar berkata, saya ya Rasulullah. Kemudian dia lanjutkan pertanyaan yang kedua, man tabi'a minkumul yawma janazatan? Siapa yang hari ini sudah mengantarkan jenazah? Semuanya lantas terdiam. Qala Abu Bakar. Abu Bakar berkata, saya ya Rasulullah. Kemudian dilanjutkan pertanyaan ketiga, man at'ama minkumul yawma miskinan? Siapa di antara kalian yang hari ini sudah memberi makan orang miskin? Semuanya masih terdiam. Qala Abu Bakar. Abu Bakar berkata, saya ya Rasulullah. Kemudian diakhiri pertanyaan yang keempat, man ada minkumul yawma maridun? Siapa di antara kalian yang hari ini telah menjenguk orang yang sakit? Semuanya masih terdiam. Qala Abu Bakar. Abu Bakar berkata, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, majtama'ana fi imri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah semua itu ada pada diri seseorang kecuali ia pasti masuk surga. Hadirin jamaah, ketika kita melihat dari hadis ini bahwasannya ada kebiasaan Rasulullah, yaitu mengabsen para sahabat-sahabatnya, karena beliau ingin memastikan orang-orang di lingkungannya penuh dengan iman yang baik, iman yang prima. Karena ini adalah salah satu cara kita untuk bisa menjaga keistiqomahan kita. Keimanan akan begitu berat ketika kita dikerjakan sendiri, dan akan lebih ringan dan lebih mudah istiqomah ketika dalam sebuah komunitas lingkungan yang baik. Betul apa betul? Jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita analisa, ada 2 aspek dalam unsur ini, bahwasannya orang dijamin masuk surga karena kesempurnaan keimanan seorang mukmin. Apa itu? Aspek spiritual dan aspek sosial. Yang pertama, aspek spiritual. Man asbaha minkumul yawma shaiman? Siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Kenapa Nabi bertanya berpuasa? Karena ibadah puasa adalah ibadah yang menunjukkan seseorang ada hubungan jujur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada dia karena manusia melakukan hal itu. Misalkan berbeda dengan sholat, ada gerakannya. Baca Al-Quran, ada suaranya. Ada potensi untuk melakukan hal itu karena manusia. Berbeda dengan puasa. Makanya kalau kita mau jujur ke diri kita sendiri, kita ini seringkali menjaga nama baik di hadapan manusia, tapi lupa menjaga nama baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini seringkali mati-matian menjaga nama baik di hadapan manusia, tapi lupa menjaga nama baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapan Allah lah, ketika kita sendiri, apa yang kita lakukan, itulah yang sebenarnya tingkat keimanan kita. Makanya ketika kita ingin dikatakan baik di hadapan Allah dan Rasulnya, tingkat spiritual kita pun diperbaiki terlebih dahulu. Dilanjutkan pertanyaan yang ketiga dan keempat, ini adalah aspek sosial. Man at'ama minkumul yawma miskinan? Man ada minkumul yawma maridan? Siapa di antara kalian yang sudah memberi makan orang miskin, yang sudah menjenguk orang yang sakit? Kenapa kita harus melakukan hal demikian? Setidaknya ada 3 alasan yang harus kita ketahui. Apa itu? Yang pertama, ibadah kita terbatas kawan-kawan. Ketika kita melakukan hal yang bersifat sosial dan orang itu terbuka hatinya mendapatkan hidayah Allah, maka kita akan panen pahala sebanyak-banyaknya. Yang kedua, adalah kita tidak selamanya kuat, kokoh, kaya.
ada saatnya kita lemah, maka kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain akan kembali ke diri kita sendiri. Dan itu menjadi asbab pertolongan Allah datang kepada kita. Yang ketiga, cenceng. Yang terakhir, dalam Islam, kebaikan yang berdampak kepada orang lain, pahalanya lebih besar didapatkan ketimbang kebaikan yang terbatas untuk diri sendiri. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ayo mari kita mikirkan orang lain mulai saat ini. Tidak memikirkan diri sendiri saja. Agama ini akan tegak karena hadirnya orang-orang yang memikirkan orang lain. Hai kawan, ayo semua kokohkan iman kita. Peduli sesama, jangan lupa endingnya insya Allah surga. Sebelum saya tutup ada pantun. Nungguin ya. Oke. Si Jono anaknya Bumenah. Sifatnya suka pelupa. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Sekian dan sampai jumpa. Aku liqauli hadza astaghfirullahani wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.